Terus? Enggak, itu dan tampilan gue. Assalamualaikum, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Gimana, sehat-sehat semua? Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Udah berapa nih yang datang? 15 dulu ya? Ya, Prof, baru 15 orang. 16 ya? Totalnya berapa teh? Ada 24, Prof. 24 ya? Kita tunggu 5 menit dulu ya, sampai Baik, Prof. siapa tahu aja nambah. Baik, Prof. Halo? Halo? Ya, tunggu aja, bawa aja sih ini ke ruangan Bapak ya. Ya, ya.
Halo, Bapak Ibu semua, kita mulai ya. Baik, Prof. Kita mulai ya. Kemarin kan saya kasih tugas ya, masalah payback period ya, payback period. Kemarin ada informasi kan bahwa biaya kemarin berapa ya? Nih, perusahaan mempunyai rencana untuk membeli sebuah mesin baru untuk mengganti sebuah mesin lama yang dianggap sudah tidak efisien lagi. Harga mesin baru beserta biaya pemasangannya sebesar 60 juta ya, dengan taksiran umur penggunaan 3 tahun. Kalau kita beli mesin baru harganya 60 ya. Awas nih, nanti ujian saya model soalnya kayak gini ya. Jadi Bapak dan Ibu tolong diperhatikan. Kalau nggak tahu cepet tanya ya. Ini soalnya kemarin begitu kumpul, soalnya banyak yang salah ya, nggak ada yang benar, ada yang sedikit mau nyerempet benar, tapi nggak ada yang benar 100%. Nah, oleh karena itu saya jelaskan sekali lagi di sini. Kalau kita mempunyai rencana membeli suatu aktiva tetap, rencana mengganti misalnya mau beli, itu biaya harga aktiva tetap itu, kalau nanti ada biaya pemasangan, misalnya nanti kalau ada soal biaya harga asetnya 50, biaya pasangnya 5, biaya tenaga kerjanya untuk pemasangan bisa 5, jadi total 60. Nah, itu harus ditotalkan nanti ya, total investasi. Jadi dikapitalisir namanya istilahnya di dalam akuntansi. Jadi kita lihatnya 60-nya ya, dengan taksiran penggunaan 3 tahun, artinya umur ekonomisnya 3 tahun. Kalau kita straight line method, didepresiasi secara pro rata, maka dia setiap tahunnya depreciation expenses-nya itu atau biaya penyusutannya itu adalah 60 juta dibagi 3. Jadi sama dengan 20 juta ya biaya penyusutan baru ya. Kemudian mesin lama yang masih mempunyai umur penggunaan 3 tahun lagi, jadi mesin lama nih yang akan kita ganti nih, yang punya 3 tahun lagi nih umurnya, kalau dijual pada waktu ini harganya sesuai dengan harga bukunya, yaitu 15 juta. Jadi ada suatu aktiva tetap yang lama nih. Lama itu nilai bukunya, book value-nya itu adalah 15 juta. Nilai buku itu artinya harga beli dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya, mungkin dulunya 30 belinya, tapi sudah disusutkan 15 akumulasinya. Berarti harga bukunya 30 dikurang 15 sama dengan 15. Atau begini, dulu beli 30, sudah disusutkan 20 juta. Nah, jadi book value-nya, nilai bukunya adalah nilai beli, waktu beli dikurangi penyusutan sama dengan 30 kurang 20, jadi 10. Jadi book value itu adalah waktu belinya harganya berapa, sudah dikurangi dengan sudah berapa besar disusutkan. Ya. Nah, itu namanya book value. Jadi
dia mempunyai mesin lama itu book value-nya 15 dan umur ekonomisnya masih 3 tahun. Ya, itu yang perlu diketahui. Nah, kalau mesin lama dijual diganti dengan mesin baru, maka jumlah investasi tambahan aliran kas keluar neto adalah 45. Kan saya tadi belinya 60. Ya. Kalau saya jual mesin ini yang lama itu dapat 15 saya. Berarti kalau saya beli mesin, saya tinggal ngeluarin uang berapa? 45. 45 juta. 60 dikurangi 15. Ya, berarti 45. Nah, penggantian mesin lama dengan mesin baru tersebut diharapkan akan dapat menghemat biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja, material, dan biaya reparasi. Kalau mesin lama kan harus ngeluarin biaya reparasi, harus banyak kerusakan, ya. Nah, material yang rusak. Nah, oleh karena itu total dikatakan di sini menghemat biaya tenaga kerja, material, dan biaya reparasi setiap tahunnya sebesar 27.500. Jadi mengalami penghematan 27.500.000, ya. Itu salah nih saya di sini nolnya salah nih, bentar ya. Saya perbaiki dulu. Rp27.500. Oke, ya. Ada penghematan 27.500.000. Nah, jadi dia itu mengambil penghematan sebelum pajak. Kemudian saya informasikan kan, ada pajak awas. Tarif pajak 40%. Ya. Nah, kalau ada pajak 40%, 40% itu kan harus ada cash out, ada kas uang keluar. Nah, Bapak dan Ibu harus cari berapa itu rupiahnya yang keluar 40% itu. Maka kita harus nyusun dulu accounting dari pendapatan atau laba yang kena pajak akibat daripada pergantian mesin itu. Ya, jadi nomor 1 harus hitung ya tuh. Ada kolom accounting ya di tampilan saya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Bu Titi, kelihatan ya? Itu kan ada penghematan biaya 27.500 ya? Iya. 27.500. Nah, itu dikurangi dengan penyusutan. Penghematan itu kan berarti kita laba kita bertambah dong kalau ada penghematan. Oke, logikanya. Nah, dengan adanya penambahan laba itu, tapi biaya penyusutannya membesar. Yang tadinya 5 juta menjadi 20 juta. Jadi ada tambahan penyusutan 15 juta. Sehingga kenaikan laba akibat kita ganti mesin itu adalah 27.500 dikurangi 15 juta. Jadi 12.500.000. Ini yang kena pajak, ya. Ini yang taxable income. Ya, taxable income itu. Jadi pajaknya itu adalah sebesar 40%. Maka pajak ini si pajak ini kan jadi 5 juta ya. Oleh karena kenaikan keuntungan neto setelah pajak adalah 7,5 juta menurut accounting, ya. Kita kan menyusun cash flow, mau cari cash flow karena kita mau payback kan. Kalau payback itu kita setiap tahunnya ada cash flow berapa sih masuk? Kita lihat di sini cash flow kenaikan akibat ganti mesin, pendapatan kita naik kan karena ada penghematan 27.500. Dikurangi
dengan kita harus bayar pajak 5 juta. Ya. Nah, berarti uang yang masuk itu adalah 22.500. Kalau investasi awal kita itu adalah 60 juta dikurangi 15, 45 juta, jadi payback periodnya berapa tahun? Bu Siti pasti yang tahu nih. Berapa Bu Siti? 45 juta. Setiap 45 tahunnya kita dapat kembalian 22.500. Jadi payback period berapa tahun? 2 tahun ya Pak? 2 tahun. 45 juta dibagi dengan 22.500. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun, maka investasi kita akan kembali. Analisis kita cukup sampai di sini. Karena kita tidak membandingkan proyek mana yang paling cepat. Karena ini hanya satu, pergantian mesin. Ya. Jadi alternatif investasi itu hanya pergantian mesin. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sama yang lainnya? Kalau Bu Siti gimana? Udah ngerti? Jadi cash flow-nya itu penghematan biaya dikurang pajaknya aja ya Pak? Ya. Tapi kita kan untuk mencari pajak dari penyusutan. Apa besarnya income yang kena pajak? Nah, itu harus kita perhitungkan dengan adanya pengurangan biaya penyusutan. Oke, siap Pak. Jadi untuk apa kita menghitung? Jadi kalau nanti dikasih informasi pajak, nah ini ada apa nih? Pajak kan keluarnya berapa? Kita harus hitung dulu. Berapa taxable income-nya? Berapa pendapatan yang kena pajaknya? Baru setelah tahu berapa besarnya, itu kita gunakan sebagai pengurang cash flow. Pengurang cash inflow. Pak, cintanya Pak. Ya. Ini kok depresiasi mesin lama kok masih diperhitungkan Pak ya? Padahal kan mesin lama ini kan sudah dijual ya, sehingga apa namanya mesinnya depresiasinya itu hanya depresiasi dari mesin yang baru aja gitu Pak. Menurut saya kira-kira gitu Pak. Jadi gini Pak Edi, kita perhitungkan mesin lama kenapa? Saya kan pengen tahu berapa besarnya penghematan atau berapa besarnya kenaikan pendapatan secara accounting ya. Kenaikan pendapatan secara accounting dengan pergantian mesin itu. Ya. Tadinya di dalam accounting setiap tahun itu saya itu penyusutannya itu cuma 5 juta. Dulunya tuh cuma 5 juta. Sekarang jadi 20 juta. Berarti saya menambah biaya penyusutan berapa? Yang lama dibanding baru loh. 15. Ya, tadinya saya 5 juta, sekarang jadi 20 juta. Berarti income statement saya itu, rugi laba saya itu dibebanin biaya lebih besar 15 juta dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu loh. Nah, dibandingkan dengan sebelumnya kan kita berapa? 15 juta. Nah, untuk apa sih kita ngitung 15 juta? Kita pengen tahu berapa kenaikan pendapatan akibat daripada kita mengganti mesin. Ya 12.500. Orang kan yang selisih dari penyusutan aja 15 juta. Nah, si 12.500 itu, itulah namanya taxable income. Adalah pendapatan yang kena pajak. Yang kena pajak. Ya. Nah, jadi ada cash outflow. Jadi kalau ada informasi nanti dikenakan pajak 40%, berarti kita ada cash outflow nih.
Ya, ada cash outflow. Soalnya kalau ada penghematan berarti wah kita inflow kita makin bertambah dong, inflow kita. Nah, terus ini sebetulnya kalau depresiasi itu tidak ada pengaruhnya ke cash flow loh. Jadi jangan dicampur baur dengan cash flow loh. Depresiasi itu hanya untuk menghitung pendapatan yang kena pajak. Depresiasi itu adalah biaya yang tidak ada pengeluarannya. Dari awal saya udah kasih tahu tuh. Awas hati-hati. Depreciation expenses itu adalah biaya, tapi tidak ada cash outflow, tidak ada cash flow-nya, nggak ada outflow, nggak ada. Cash outflow tidak ada. Tapi itu depresiasi. Kenapa? Di dalam accounting itu namanya alokasi biaya akibat daripada digunakannya mesin di dalam proses produksi. Jadi harus dihitung berapa jasa yang diberikan oleh mesin tersebut di dalam proses produksi. Jadi dihargain. Harganya pakai apa? Pakai depreciation expenses. Ya, supaya kita bisa menghitung ke dalam harga pokok penjualan kita, harga pokok produk. Gimana Pak Edi? Masih bingung? Bisa dipahami, Pak, bisa dipahami. Jadi jangan confuse sama yang cash flow ya Pak Edi. Ya. Jadi kita ini menghitung penyusutan mesin lama, mesin baru itu untuk melihat berapa ya kenaikan pendapatan secara accounting akibat dari pergantian mesin lama dengan mesin baru. Ya, untuk apa? Supaya kita bisa mengetahui berapa sih biaya pajaknya, pendapat pajaknya itu berapa. Oh, setelah kita tahu pajaknya, oh berarti cash inflow saya yang tadinya 27.500 harus dikurangi dulu dengan pajak 5 juta. Jadi net cash inflow-nya saya itu adalah 22.500. Kalau investment outlay saya, investasi awal saya cuma 45 juta, berarti payback period saya 2 tahun. 45 juta dibagi 22.500. Oke, ini kalau belum paham tanya ya. Nanti saya ujian mirip-mirip ini loh, ya, mirip-mirip ini, ya. Jadi harus paham betul. Apalagi kalau ada saya kasih tahu tarif pajak, berarti Bapak Ibu harus mencari laba accounting-nya dulu, supaya bisa mengetahui berapa cash outflow-nya. Jangan cash inflow sekali-kali dikurangi dengan biaya depresiasi, bukan. Karena apa? Depresiasi expenses itu tidak ada cash outflow-nya. Dia biaya tapi tidak ada cash outflow-nya. Oke? Udah paham? Prof mau nanya Pak. Siapa nih? Aprilian Pak. Maaf ini kameranya off Pak, lagi di luar. Apa? Iya, mau konfirmasi Pak terkait yang penyusutan mesin baru 20 juta ya Pak ya di sini ya di slide. Ini yang per tahun berarti ya Pak ya? Apa? Penyusutan mesin baru ini per tahun ya hitungannya 20 juta. Iya, per tahun. Ya berarti tadi dari harga pemasangan yang 60 juta karena masanya 3 tahun berarti 60 juta dibagi 3 tahun gitu ya Prof? Iya, betul. Jadi nanti gini Pak, Bapak kan saya kasih tahu kan, harga mesin plus pemasangan, ya, plus alat angkut segala macam, total 60 juta. Nanti saya pecah. Harga mesinnya misalnya 40, ongkos masangnya sekian, biaya transportasinya sekian, maka Bapak harus apa tuh? Harus dijumlah, dikapitalisir. Sama seperti misalnya begini, Bapak beli baju itu di Botani Square, ya, beli bajunya itu harganya 200.000. Tapi Bapak itu kalau ke Botani Square harus mengeluarkan biaya transport 20.000. Maka secara accounting, harga perolehan baju itu adalah 220, bukan 200.
Karena accounting itu menganut acquisition cost, biaya perolehan. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu, waktu nanti saya pecah misalnya, ini harga mesinnya A, biaya pemasangannya B, biaya transportasinya E. Maka initial outlay-nya, harga perolehan daripada mesin itu merupakan penjumlahan dari harga mesin ditambah biaya pemasangan ditambah apa-apa sebuah biaya yang berkaitan dengan perolehan mesin itu harus digabung ya, atau istilah akuntansinya dikapitalisir. Gimana, udah mengerti Pak Prian? Sudah Prof. Makasih Prof. Oke, udah paham. Nanya aja sampai puas ya Pak, nggak usah malu-malu. Supaya paham ya nanti kalau ada soal dia nanti paham. Pak mau tanya Pak. Ya. Kalau biaya maintenance mesinnya, katakanlah mesin itu ada garansi sekitar 6 bulan, sementara nanti ada kunjungan dari pihak teknikal, tapi itu di luar dari dari transportnya dari perusahaan mereka, katakanlah perusahaan kita yang mediakan, itu maksudnya kemana Pak? Gimana Pak? Ya jadi kalau seumpamanya kita kan mengakumulasi biaya pembelian dan harga mesinnya Pak ya, harga mesin dengan biaya transportasi dan sebagainya. Nah, ketika garansi mesin itu katakanlah cuma 3 bulan gitu kan, sementara di bulan berikutnya ada kunjungan ataupun mungkin biaya maintenance yang sifatnya per 3 bulan, itu apakah kita kehitung atau enggak Pak kayak gitu? Nggak usah Pak. Tidak Pak. Itu bukan acquisition cost Pak. Jadi acquisition cost itu sifatnya yang long term, yang jangka panjang, dan sekali untuk masa jangka waktu yang panjang. Kalau yang maintenance kan kita pasti ada biayanya kan nanti, biaya maintenance. Itu masuk operating expenses, bukan dikapitalisir Pak. Ya Pak Aris. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Jadi kalau ini kita ini hanya payback saja ya, payback period. Nanti kalau ada 2 investasi, ya, kemudian sources limited, jadi kita harus memilih mana investasi yang paling baik. Itu kalau menurut payback yang paling cepat yang dipilih. Karena itu menurut payback kelemahan. Karena ada investasi yang hasilnya itu besarnya itu di belakang. Jadi nanti nggak terpilih itu yang itu. Padahal secara total ya dia lebih menguntungkan. Nanti itu mesti diingat ya itu. Karena nanti Bapak dan Ibu nanti saya kasih soal, nanti pilih mana secara payback. Tapi secara total nanti juga beda tentunya ya. Jadi payback period itu yang dipilih itu yang paling cepat itu aja. Dia mengabaikan pendapatan setelah periode payback. Ya, setelah payback. Cuman hati-hati di sini. Kalau ada pergantian gini, kita harus menghitung dulu berapa kenaikan pendapatan akibat dari penggantian itu. Itu harus cari dulu. Setelah itu, untuk apa? Untuk berapa pajak yang harus kita keluarkan? Karena pajak itu adalah cash outflow. Sedangkan penghematan itu adalah peningkatan pendapatan. Jadi penghematan dikurangi dengan peningkatan biaya, maka ada laba taxable income yang dikenakan pajak setelah kena. Untuk apa kita menghitung ini? Untuk mengetahui berapa sih besarnya pajak yang dikeluarkan setiap tahunnya, yaitu 40% dari
taxable income, kenaikan taxable income, yaitu 5 juta. Jadi net cash inflow setiap tahunnya adalah 22.500. Oke. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya. Pak, misalkan jika biaya penyusutannya itu tiap tahun berbeda-beda, Pak, apakah kita menghitung di tahun pertamanya atau sampai tahun terakhir, Pak? Kalau setiap tahunnya berbeda-beda, maka kita menghitungnya juga harus cash flow-nya juga berbeda-beda nanti. Cash inflow-nya juga berbeda-beda. Jadi nanti dihitungnya ya total itu yang dibeda-bedakannya itu. Ini kan asumsinya setiap tahun sama, ya. Kalau yang beda-beda dibedakan juga, Pak. Disesuaikan, ya. Nah, tentunya pajaknya beda-beda juga. Ya. Ada karena metode penyusutannya ada macam-macam. Ada straight line, ada declining balance method, ya. Cuman kalau di pajak itu menggunakannya straight line, Pak. Jadi pajak itu menganut prorate per tahun rata. Tidak kalau perusahaan menggunakan declining balance method, ya, itu dia harus melakukan adjustment nantinya waktu menghitung pajak. Karena di dalam laba accounting dengan laba pajak itu ada 2 perbedaan. Satu namanya time difference, yang kedua adalah permanent difference. Time difference mesti contohnya begini. Perusahaan menyatakan bahwa pajak untuk depresiasi biaya penyusutan untuk gedung itu 20 tahun. Ya, itu ketentuan pajak. Sedangkan kita di accounting bilang 10 tahun. Boleh aja 10 tahun. Tapi begitu Bapak menghitung pajak harus 20 tahun. Kenapa pajak 20 tahun? Karena biayanya kan kalau makin panjang, makin sedikit kan? Makin kecil. Kalau makin kecil, labanya makin gede nggak perusahaan? Pak Wahyu? Makin gede, Pak. Makin gede. Makin gede, pajak senang nggak? Makin senang dia kan? Ya. Tapi kalau dipukul gede langsung, apa nanti pajak? Makanya dia bilang, ini ketentuan saya gedung harus 20 tahun. Jadi kita yang menyesuaikan. Itu namanya time difference, perbedaan waktu ya di penyusutan. Ada lagi yang namanya permanent difference. Permanent difference itu bisa begini. Biaya untuk memberikan suatu insentif kepada seseorang, ya, itu baru diakui kalau yang menerima insentifnya itu dideklar, disebutkan namanya. Baru itu deductible, artinya bisa dihitung di dalam pengurangan pendapatan sebagai biaya. Tapi kalau tidak disebutkan, itu tidak deductible. Ya, biasanya kita kalau ngasih insentif kepada seseorang, ya, kemudian atau nyogok gitu ya, suruh tanda tangan kwitansi. Dia nggak mau. Kalau nggak mau, nggak bisa dikurangi sebagai biaya. Walaupun itu kita keluarkan sebagai uang itu kita keluarkan. Tapi kalau dia mau, kita bisa mengurangi pendapatan kita. Cuman nanti sama pajak si penerima ini akan dikejar. Kenapa? Dia punya pendapatan. Ya, dia harus cantumkan itu di SPT dia nantinya. Nah, gitu. Jadi ada kaitannya itu ke situ. Jadi ada 2 yang menyebabkan perbedaan itu. Kita boleh aja di accounting berbeda-beda. Setiap tahun beda, boleh. Tapi kalau di pajak harus straight line method. Oke, Pak Wahyu? Ya, siapa? Pak Wahyu kerja di mana? Saya di distribusi handphone, Pak. Distribusi handphone? Ya. Nah, keren deh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya
Stop share dulu, saya ganti ya. Bentar ya. Sudah Pak, ada sekarang saya kasih schedule of sales receipt. Jadi saya kasih di sini problem ya, soal ada penjualan. Penjualan, proyeksi penjualan bulan November 350, Desember 350, 300 nih, sorry. Yang November 300. Bentar ya. Jadi November 300, Desember 350, 200 Februari, Maret 250, 300, bulan Mei 350, dan Juni 380. Tolong Bapak isi ini kolom dari Januari ke Juni, ya, Januari ke Juni. Berapa total penerimaan penjualan, ya, dari Januari sampai bulan Juni, ya. Nanti saya kembali lagi nih. Ini harus dicatat nih asumsinya, ya. Setiap penjualan, melakukan penjualan pada bulan tertentu, itu komposisinya 90% kredit, 10% cash. Ya, ingat ya, setiap melakukan penjualan perusahaan 90% kredit, 10% cash. Jadi, kalau bulan ini saya jual 100, maka 10 saya akan terima cash, yang 90 kredit. Kalau 90 berarti masih piutang pada bulan ini. Oke? Mengerti ya? Jadi kalau ada penjualan, katakan bulan ini saya 100, maka saya hanya terima uang per cash-nya itu 10. Yang 90 itu kredit, piutang. Ya. Baru kita terima pada masa yang akan datang. Nah, kemudian ada asumsi lagi. Penjualan kredit itu 90% itu akan kita terima 1 bulan kemudian. Yang 10%-nya itu 2 bulan kemudian. Sadari mulai tanggal penjualan yang saya lakukan. Oke, saya ulangi ya, sekali lagi ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di sini dulu awalnya ya, supaya nanti Bapak Ibu mengerti bagaimana cara mengisi kolom-kolom itu. Ya. Satu nih saya sebutkan, setiap kali saya melakukan penjualan pada bulan ini, pada tanggal ini, itu komposisinya 90% kredit, 10% cash. Jadi kalau saya jual sekarang 100 bulan ini, maka saya hanya terima 10. Yang 90-nya itu piutang.
Yang 90 piutang ini 90%-nya saya terima bulan depan. Yang 10%-nya itu 2 bulan setelah bulan ini. Udah? Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita masuk ke kolom itu? Jadi Pak, bulan ini Bapak nerima 10. Bulan depannya dari kredit yang bulan ini Bapak nerima 81. Nah, sisanya itu di bulan Nanti 81, ada 81. Gimana tadi? Ulangi. Misalnya saya jual sekarang 100. Halo, siapa tadi? Halo Ibu. Iya, Pak. Siapa Ibu siapa? Ibu Siti Rubiah, Pak. Iya, Siti Rubiah. Berarti dari bulan ini Bapak nerima 10. Nah, bulan depan Bapak itu nerima 81. Iya. Nah, 2 bulan yang akan datang Bapak itu terima sisanya. Begitu, Pak? 9, ya. Iya, oke. Iya, betul. Jadi, kalau saya ini sekarang terima 10, bulan depan saya 81. Bulan berikutnya saya cuma 9. Oke? Ya, jadi totalnya 100. Oke, Selama 2 bulan. Ya? Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Permintaan saya itu berapa penerimaan dari penjualan selama Januari sampai dengan Juni. Dari Januari sampai dengan Juni. Data yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu seperti yang di dalam tabel ini. Silakan Bapak Ibu isi. Nanti berapa jam nih? Setengah jam ya. Setengah jam kemudian nanti saya sebut siapa yang sudah selesai dan berapa angka-angkanya ini. Dan ini yang nanti bisa ini berpengaruh kepada nilai ujiannya loh, ya. Oke, silakan Bapak saya kasih waktu Bapak dan Ibu kurang lebih setengah jam untuk isi tabel ini. Oke? Ada yang mau tanyakan nggak nih sampai sini? Saya kasih waktu nih masih tanya. Silakan ya sampai betul. Januari sampai Juni aja ya Pak? Apa? Halo? Yang Januari sampai Juni aja ya Pak? Ya, Januari sampai Juni aja Pak. Oke. Pak, maksudnya itu total collection atau per month-nya Pak? Apa? Kenapa Pak? Yang dimaksud total collection atau collection per month-nya Pak? Total sales receipt per bulan. Januarinya berapa, Februarinya berapa, Maretnya berapa. Total penerimaan Oke, penjualan cash. Ya, per bulan ya.
Sudah, Pak. Dulu itunya di situ ya. Kenapa dipindahin? Dari mana? Aku dulu saya. Sudah selesai, Pak. Pak Edi cepet banget Pak Edi. Pakai rumus kilat khusus, Pak. Kenapa Pak? Pakai cara kilat khusus. Waduh. Harus belajar sama Pak Edi nih. Kami diwakili Pak Edi aja, Pak. Enggak, takut kualat saya, Pak. Ini Pak Edi simpen dulu ya. oh, baik, Pak. jangan share dulu. Paling punya saya salah, Pak. Udah diketawain sama Bu Siti tuh. Kalau Bu Siti percayalah, background-nya udah cocok gitu. Kalau saya kan baru belajar deh. Malah Pak Edi yang lebih senior. Nggak apa-apa belajar juga. Karena gini Pak, ini kalau udah logikanya udah ketangkep, nanti ke yang lain-lainnya tuh gampang. Karena setelah sales, Bapak ngapain? Setelah sales pasti purchase dong.
Ya. Beli. Setelah beli, timbul apa biasanya? Bisa dapat utang kan, bisa beli itu, bisa cash, bisa utang. Kembalikan dari ini kan. Nanti caranya gitu. Sama. Kalau biaya-biaya lainnya gampang. Pokoknya tinggal jual, beli, sama biaya-biaya lain udah. Tinggal ngikutin yang ada di income statement aja. Ada yang sudah selesai juga selain Pak Edi? Udah, Pak. Siapa tuh?
Pak siapa tuh? Bong, Pak. Udah, Pak. Bong udah selesai. Sudah, Pak. Nah, Pak Edi udah 2 nih. Sudah, Pak. Pak Aris sudah. Sudah, Pak. Oke, sekarang Pak. coba Pak Edi share screen di layar. Oh, siap. Baik, Pak. Hasilnya gimana? Ya. Mudah-mudahan bener ya. Mudah-mudahan, Pak. Masalah dimaklumi, Pak. Ini sudah kelihatan, Pak? Belum. Ada. Ada yang beda dengan hasilnya Pak Edi? Sama, Pak. Sama. Alhamdulillah. Berarti udah jago-jago nih. Ada yang beda? Sama, Pak. Sama. Udah sama semua ya. Sama salahnya, sama benernya nih. Sama salahnya, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau ngelihat dari sini ya, ini sangat mudah. Jadi kalau saya hanya satu aja gini, case ya, kasih bikin sales forecast. Cara membuat sales forecast tuh memang ada yang lebih rumit dari sini. Misalnya kalau asumsi-asumsinya itu, tapi ada yang lebih sederhana lagi. Jadi kalau misalnya kita jualannya itu semuanya cash, nggak ada, wah itu lebih enak. Jadi kadang-kadang perusahaan-perusahaan itu membuat suatu proyeksi sales receipt ini adalah berdasarkan rata-rata yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Nah, dia waktu membuat proyeksi ke depan, dia bikinlah asumsi ini. Nah, kalau sudah kita membuat asumsi ini, kalau kita sudah mengerti logikanya, maka membuat budget itu jadi sangat mudah. Setelah kita melakukan penjualan apa? Kalau kita perusahaan barang dagangan, berarti kita kalau kita mau menjual berapa unit, misalnya ini kan udah dikalikan dengan price, maka saya harus membeli minimum sebesar unit yang akan saya jual pada bulan itu, misalnya, ya harus. Nah, kalau sudah jual, kalau kita sudah beli itu biasanya lawannya apa? Kita biasanya dikasih utang jangka waktu oleh supplier kita. Boleh bayarnya sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Nah, ini semua kalau tadi cash receipt, ini semua cash disbursement nanti, pengeluaran kas. Ya, kalau kita sudah bisa memperkirakan berapa cash receipt dari operasi penjualan, operasi pokok kita, dikurangi dengan belanja barang dagangan, maka kita net cash flow kita dari operation sudah kita ketahui. Tinggal kita mengurangi lagi biaya-biaya general and selling expenses, misalnya. Biaya-biaya penjualan apa aja, biaya promosi, biaya salesman-nya, bonus tambahan-tambahan bonusnya. Nah, itu semua biaya-biaya. Itu udah gampang loh yang lain. Tapi kalau kita itu sudah salah di salesnya, maka biasanya ke bawahnya jadi berantakan. Nah, saya tidak mengajarkan sampai bikin master budget ya, sampai ke
membuat balance sheet dan income statement itu kasihan nanti kalau yang nggak ambil konsentrasi di keuangan. Nanti pada saat ambil konsentrasi keuangan, itu akan kita lebih detailkan lagi sampai menjadi proyeksi financial statement, proyeksi balance sheet, dan proyeksi daripada rugi laba. Karena apa? Item-item yang sekarang ini kita buat, itu udah ada balance sheet-nya, ada profit and loss-nya. Profit and loss-nya di mana? Penjualan. Kas ada di mana? Kas ada di balance sheet. Pada saat penjualan kita ada piutang. Piutang ada di mana? Piutang ada di balance sheet. Penerimaan piutang, kas ada di balance sheet. Jadi kita sudah melakukan suatu transaksi yang merubah akun-akun yang ada di balance sheet dan akun-akun yang ada di P&L. Ya, akun-akun yang di balance sheet dan akun-akun yang di P&L. Terus gitu nanti. Kalau beli, lawannya utang. Selain itu, udah tinggal biaya-biaya aja. Proyeksi biaya-biaya. Ya, oleh karena itu, sales budget ini kita sebutkan sebagai main budget, budget utama. Kalau meleset di penjualan, semuanya bisa jadi meleset nantinya. Oleh karena itu, di dalam membuat sales budget itu harus betul-betul dicermati, ya, diakurasi. Nah, jadi yang tadi dibuat oleh Pak Edi itu betul banget, ya. Pak Edi bisa tolong di share screen lagi nggak punya Pak Edi? Baik, Pak. Ya, nih. Saya mau jelaskan, ya. Ini pasti saya nih kan ngajar ngajar tuh dari tahun 76. Tahun 76 itu saya udah jadi asisten dosen 24 di Pajajaran Bandung, ya. Kemudian sampai sekarang saya hobinya ngajar, tapi karena biasanya ngajar offline ketemu, jadi saya kalau ngajar pakai online begini agak kagok, suka kadang-kadang nggak maksimal gitu transfer of knowledge. Saya nggak bisa tulis-tulis di whiteboard, nggak bisa ngelihat wajah yang mengerti atau tidak. Kan kalau tatap muka kelihatan sama saya. Jadi saya bisa ulangin lagi. Nah, sekarang nih saya kan nggak bisa tahu nih mana. Cuma saya yakin dari semua Bapak ini pasti ada yang masih belum paham, ya, ada yang masih belum ngerti. Saya mau kasih sedikit penjelasan apa yang dibuat sama Pak Edi ini. Nanti kalau kurang jelas, tanyanya sama Pak Edi aja, ya. Saya cuma kasih tahu aja. Lihat di sini, ini kan saya udah jabarkan, ya. Nanti saya kalau ngasih soal nggak saya kasih tabel ini. Kan ini karena ada tabel ini, jadi Bapak Ibu enak tinggal running aja, ya. Nah, lihat nih. Setiap penjualan tadi saya katakan itu 90% kredit dan 10% cash. Maka saya kasih informasi di November dan Desember untuk apa? Supaya kita bisa tahu di bulan Desember itu kita akan menerima uang berapa. Ya, akan menerima uang berapa kita. Nah, yang 270 yang kredit itu 90%-nya itu diterima di bulan berikutnya, yaitu tulisannya di situ, lihat yang Pak Edi tulis 243. Itu 243 itu 90% dari 270.
Ya, 90% dari itu. Nah, untuk bulan Desember itu kredit berapa? 90% dari 93. Jadi Bapak bisa kasih rumusnya semua bahwa yang di atas itu kreditnya semua 90%. Taruh aja situ semua. Ya. Nah, udah gitu kita tinggal mainin ini. Nah, yang di bulan berikutnya kan itu 10% lagi tuh ada 27 tuh. 2 bulan kemudian tuh ada 27. Ya, 27 itu adalah 10% dari 270. Udah berikutnya selalu begitu logikanya. Yang kredit bulan Desember 315. 315 itu 90% dari 350. 90% dari 315 diterima bulan Januari. Nah, itu 283,5. Itu adalah 90% dari 315. Yang 10%-nya pada bulan Februari 31,5. Terus saja begitu. Nyamping begitu ya. Terus turun ke bawah. Nah, dari situ kita akan memperoleh suatu angka berapa total cash receipt yang kita peroleh, total cash dari collection, yaitu sebesar di Januari 310,5. Di bulan Januari sendiri cashnya itu kita terima 10%, yaitu 25. Jadi total penerimaan uang kas saya selama bulan Januari 335,5. Selanjutnya begitu. Nah, itu udah dikuningin sampai ini ya, udah enak bener tuh logikanya. Ya, cuma nanti ujian saya rubah dikit ya, nanti rumusnya aja dirubah. Ujian tinggal nanya sampai di rumusnya ini kali komputer ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini, bapak-bapak semua, ibu? Nah, untuk yang pembelian dan piutang, ya, pembayaran piutang, cash outflow-nya, itu nanti bikin lagi schedule ini. Ini kan total cash receipt, nanti ada total purchase disbursement, pengeluaran untuk pembelian. Sama schedule-nya kayak gini. Nanti total penerimaan dikurangi pengeluaran itu saldo uang kas. Setelah dikurangi biaya-biaya lainnya ya. Jadi yang pokoknya dulu sales, purchase ya. Nah, biasanya kita kalau membuat projected cash flow paling atasnya adalah beginning balance, saldo awal. Ini saya nggak bisa nyoret-nyoret nih. Di saldo awal. Setelah saldo awal, penerimaan cash receipt. Cash receipt itu dari mana? Misalnya dari penjualan cash, dari penerimaan piutang, ya. Kemudian pengeluaran cash disbursement. Apa cash disbursement itu? Pembelian, pembayaran hutang, macam-macam. Kalau penerimaan bisa juga nanti penerimaan dari bank, ya bunga bank, macam. Dikurangi cash disbursement. Nah, kalau dikurangi cash disbursement berarti kita setelah saldo awal ditambah penerimaan, namanya cash available, kas yang tersedia dikurangi dengan pengeluaran, maka sisanya adalah ending balance daripada kas, saldo uang kas. Saldo uang kas yang ada di cash, projected cash ini, itu harus sama dengan saldo kas yang ada di balance sheet, di neraca. Ya, kalau nanti kalau bikin proyeksi itu, nah itu nggak mudah sih nyetelnya ya. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu yang suka atau pernah membuat budget ya sampai ke financial statement, itu tahu dia nyetelnya di mana. Karena apa? Di situ ada hubungan antara balance sheet dengan income statement yang harus cocok.
Bapak kan sudah belajar sama Pak siapa teh? Dosen semester 1 Pak Farid ya? Betul ya, dosen semester 1-nya Pak Farid ya? Ya, Pak Ya, Farid. Farid. Pak Farid. Bapak sudah diajarin mengenal balance sheet sama income statement. Hubungannya di mana income statement sama balance sheet? Siapa yang tahu? Income statement itu sumber dari balance sheet, Pak. Jadi inputannya dari income statement. Nanti hasilnya masuk dalam balance sheet. Jadi kalau Bapak ditanya di mana hubungan antara balance sheet dengan income statement, itu adalah di laba tahun berjalan, di profit current year. Profit current year yang ada di profit and loss statement itu harus sama dengan profit current year ada di balance sheet. Bapak tahu kalau di neraca itu di bagian ekuitasnya, ya ekuitas di bagian modal ada di situ modal di setor, ya. Kemudian ada return earning, capital ada return earning, laba ditahan. Habis itu ada reserve biasanya cadangan. Habis itu ada profit current year, laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan itu harus sama dengan laba yang ada di profit and loss. Jadi kalau nggak balance itu ada yang salah, ya. Tapi kalau kita urut semua cara membuat master budget itu urut dari sales dulu, habis itu dari purchase, habis itu ada budget biaya penjualan, ada biaya umum. Nah itu semua kalau urut dikerjakannya pasti balance, ya. Oleh karena itu di dalam membuat budget ini harus hati-hati, harus teliti, terus menggunakan rumus-rumus. Kalau bisa rumus-rumusnya itu ada kita buat sensitivity analysis, ya. Kalau salesnya saya tidak mencapai, misalnya apa yang saya proyeksikan itu hanya 90%, PNL saya kayak gimana sih? Terus kalau misalnya 80% kayak gimana? Jadi kita bisa mengetahui sampai seberapa besar risiko kita yang bisa kita hadapi di masa yang akan datang dengan melihat proyeksi balance sheet dan income sheet. Saya mau tanya ya, waktu Bapak belajar dengan Pak Farid, sudah dikasih analisa break even point belum? Diajarin nggak? Break even point analysis. Soalnya itu di situ kalau saya lihat ada materi analisa rasio ya. Break even diajarin nggak? Udah. Bu Siti atau Pak Edi bisa jawab? Sudah, Pak. Break even point. Ya. Ya. Nah, itu juga kunci juga buat perusahaan ya. Jadi break even point itu strategi malah. Strategi kita bagaimana menentukan pricing, bagaimana menentukan berapa minimum penjualan yang harus kita lakukan supaya fixed cost kita itu bisa tercover. Jadi kalau contribution margin kita itu sama dengan fixed cost, berarti itu break even. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa break even? Nah, di situ kita bisa main. Jadi kan ada rumusnya, sales dikurangi sales dikurangi variable cost sama dengan contribution margin. Kalau contribution margin sama dengan fixed cost itu masih break even. Nah, di situ tinggal main-main tuh antara unit dengan harga jualnya. Kita main-main situ, nah kita bisa hitung. Nah, itulah kunci daripada membuat forecasting ini, budgeting. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak dan Ibu semua, sampai sales budget?
Baik, kita lihat sekarang di screen ini. Tadi kan kita kemarin sudah menyatakan bahwa metode-metode menentukan sales ya. Kita bisa menggunakan namanya the most common method. Jadi kita forecast penjualan itu dengan melihat pertumbuhan dari penjualan kita, ya kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu pertumbuhannya berapa persen. Jadi kita harus supaya kita kewajaran daripada proyeksi yang kita buat itu harus kita lihat kemampuan kita yang dulu-dulunya kayak gimana sih, supaya kita bisa dijadikan dasar menjadi base figure buat kita membuat proyeksi. Kemudian many item on the balance sheet and income statement are assumed to change. Jadi banyak ya account yang di balance sheet dan income statement yang juga berubah akibat adanya asumsi-asumsi yang kita gunakan. Tadi seperti saya sudah berikan contoh kepada Bapak semua, begitu kita melakukan penjualan, ada yang per cash, ada yang per kredit, maka itu akan mengalami perubahan di cash, uang kasnya juga berubah, ya, dan ada pertambahan piutang. Ya, ada begitu kita melakukan penjualan, itu kan jurnalnya debit cash yang 10, yang 90%-nya debit piutang, kreditnya sales 100. Ya, nah sales yang 100 ini ada di profit and loss, cash dan piutang ada di balance sheet. Jadi many item on the balance sheet. Jadi ada beberapa item atau account yang ada di balance sheet dan income statement yang akan mengalami perubahan akibat kita melakukan proyeksi atas penjualan. Nah, di sini ada the income statement, financial planning model ya. Proforma income statement akan dihasilkan dengan mengakui all variable cost that change directly with sales. Jadi proforma itu artinya adalah income statement yang diproyeksikan oleh kita akibat daripada adanya perubahan-perubahan variable cost, ya, yang secara langsung diakibatkan karena adanya penjualan. Misalnya apa? Kalau kita menetapkan bahwa setiap kita melakukan 1 unit penjualan, ya, maka kita akan memberikan Rp10 misalnya insentif kepada salesman. Maka biaya yang Rp10 ini yang kita berikan kepada salesman setiap dia melakukan penjualan 1 unit, itu kita sebut dengan variable cost. Karena apa? Kalau dia tidak melakukan penjualan, biaya itu tidak keluar. Jadi biaya itu baru keluar kalau adanya penjualan. Selain itu apa? Biaya-biaya penjualan lainnya, ya. Misalnya ada biaya yang variabel ya sifatnya, misalnya ada biaya-biaya diskon misalnya, ya, diskon yang diberikan. Nah ini akan berpengaruh. Jadi kalau variabel itu seperti saya katakan, variabel cost itu per unitnya ciri-cirinya tetap, secara total berubah-ubah. Kalau fixed cost dia tetap, totalnya tetap, per unitnya berubah-ubah. Itu ciri daripada biaya tetap dan biaya variabel. Jadi setiap kita melakukan penjualan pasti ada biaya variabel yang mengikutinya, ya, biaya variabel yang mengikutnya. Biasanya apa biaya variabel paling utama? Biaya variabel yang mengikutnya adalah harga pokok penjualan. Jadi kalau kita jualan itu 10, harga pokok kita 8, jadi kita belinya 8, maka laba kotor kita itu 10 dikurang 8 sama dengan 2. Ya. Harga pokok di sini kita sebut semua total merupakan biaya variabel. Jadi insentif yang kita berikan, harga pokok yang kita keluarkan,
itu merupakan biaya variabel yang mengikuti akibat adanya penjualan. Ya, selalu kalau ada penjualan, kita harus diiringi dengan harga pokok penjualan yang merupakan biaya variabel. Jadi di dalam di dalam income statement ada dua rasio yang dihitung. Yang satu adalah dividend payout ratio dan satu retention ratio. Yang pertama, the first measure the percentage of net income paid, jadi net income yang dibayarkan untuk dividen, jadi dividen dibagi dividen yang dibagi kepada shareholder itu dibagi dengan dividen payout itu dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian the second percentage the net income reinvest by the firm as return earning. Jadi yang satu adalah berapa yang dikeluarkan sebagai dividen dan yang kedua berapa yang akan ditahan. Jadi setiap kita biasanya pada akhir periode, akhir tahun, kalau dalam bentuk PT, kita itu ada namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Di dalam Rapat Umum Pemegang Saham itu dibicarakan masalah pertanggungjawaban para pengurus perseroan di hadapan para pemegang saham. Nanti pengurus perusahaan perseroan itu akan meminta equity charge, surat bebas tanggung jawab, ya, dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dengan catatan yang tidak melanggar hukum, ya. Jadi di situ ditampilkan balance sheet dan profit and loss atau laporan keuangan yang sudah diaudit. Nah, pada saat itu ditayangkan itu berapa dari penggunaan laba ini, berapa laba yang akan dibagikan dan berapa laba yang akan ditahan. Di situ akan merupakan juga unsur yang harus diperhitungkan atau direncanakan pada saat pembuatan financial planning, ya. Ada yang saya mau ditanyakan sampai sini, Bapak Ibu semua? Di income statement. Sudah paham semua? Nanti kita belum kali mesti berapa ya? 2 kali kuliah lagi kali ya. Nanti ujiannya ada yang soal, ada yang minta penjelasan, ya. Tapi nggak ada hafal-hafalan, semuanya apa penjelasan saudara saja semua. Oke, sekarang financial planning model untuk the balance sheet. Balance sheet itu neraca. Neraca itu adalah suatu istisar yang menggambarkan aset, liabilities, dan equities dari suatu entitas pada tanggal tertentu. Makanya kalau di neraca itu per tanggal berapa, ya. Kalau di P&L adalah istisar yang menggambarkan, ya, pendapatan dan biaya suatu entitas pada periode tertentu. Jadi dia pada periode, misalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi kalau neraca per 31 Desember, per tanggal 31. Karena apa? Besok tanggal 1 dia angkanya udah berubah lagi. Ya, setiap ada activity berubah. Nah, oleh karena itu balance sheet itu per. Tapi kalau P&L period, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini the balance sheet. Some balance sheet item vary directly with sales, while other do not. Ya, jadi di item-item balance sheet itu selalu secara langsung itu akan berkaitan dengan penjualan.
Walaupun misalnya yang lainnya dia pasti penjualan itu, karena apa? Setiap ada aktivitas penjualan itu biaya-biaya yang terkaitnya banyak ya. Selalu ada itu. Kemudian to determine with account very directly with sales. Jadi kita harus menentukan tuh apa aja sih ya akun-akun yang berhubungan dengan penjualan. Tadi itu saya katakan kalau penjualan ada cash, yang berkaitan pasti ada piutang. Setelah itu kreditnya ada sales atau penjualan. Kalau ada sales diskon maka akan mengurangi. Kalau ada sales return itu apa ya? Apa sales return? Jadi kalau kita sudah jual, dikembalikan oleh pembeli karena misalnya ada kerusakan, ada ketidakcocokan, jadi di return. Nah itu akan mengurangi sales juga. Jadi sales itu akan dikurangi oleh sales discount dan sales return and allowance. Jadi kalau sales dikurangi sales diskon, dikurangi lagi dengan sales return and allowance, baru kita sebut dengan namanya itu net sales, penjualan neto. Ya. Typically, working capital account like inventory, account receivable, and account payable very directly with sales. Ya, jadi kalau kita itu melakukan penjualan, pasti itu akan berpengaruh kepada working capital. Di dalam working capital itu ada apa? Tadi kan saya sebut yang berpengaruh itu bisa inventory kita keluar, kan kita menjual, ya. Kemudian piutang kita ada, bisa nambah. Inventory berkurang, piutang bertambah. Kalau kita beli, kalau kita mau jual, ya itu pasti kaitannya dengan account payable. Sesuatu yang kita jual itu sebelumnya adalah kita beli dulu. Waktu kita beli bisa timbul piutang, utang. Nah, kejadian ini ada piutang, ada utang, maka kita sebut item-item ini akan mengadakan perubahan di working capital, modal kerja. Karena modal kerja itu seperti Bapak Ibu sudah saya ingatkan, modal kerja itu ada dua konsep. Pengertian modal kerja. Satu, the gross concept of working capital, dan satu lagi, the net concept of working capital. Apa itu gross concept? Gross concept working capital menyatakan bahwa besarnya modal kerja adalah sama dengan total current asset atau total aktiva lancar. Sedangkan the net concept of working capital menyatakan bahwa modal kerja itu adalah merupakan selisih antara current asset dikurang dengan current liabilities. Jadi kalau di net concept, kalau ditanya berapa besarnya working capital, itu adalah aktiva lancar dikurang hutang lancar. Ingat ya. Jadi yang satu gross concept dan satu net concept. Kebanyakan orang kalau mau melihat berapa besar modal kerja yang dibutuhkan, itu selalu mix dia menjawabnya. Ya, mix. Dia awalnya selalu menjawab total current asset. Karena tanpa ada total current asset, dia nggak bisa. Tapi kalau kita dilihat berapa sih sebetulnya modal kerja kamu yang neto itu, modal kerja kamu yang miliki, itu harus dikurangi dulu dengan hutang lancar. Karena apa? Bisa jadi kita waktu membeli inventory yang ada di merupakan unsur aktiva tetap, itu dibiayainya dengan hutang lancar. Bukan dengan uang kita sendiri. Jadi kalau dari konsep itu, kamu modal kerja yang sebenarnya yang milik kamu sendiri berapa? Nah itu current asset dikurang current liabilities. Tapi kalau ditanya modal kerja, minimum kamu kalau mau bekerja harus ada apa? Harus ada aktiva lancar. Ya, harus ada aktiva lancar. Nah, saya tuh kan masih dulu ada libur ya. Ada libur sehingga saya masih ada hutang nih satu kuliah lagi. Sekarang saya mau tanya kalau misalnya kuliah di minggu yang akan datang,
kita 2 sesi. Setelah ini Ibu Bapak ada kuliah lagi? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa tuh? Pak Nandan, Pak. Oh, Pak Nandan. Ini ya? Manajemen Apa? pemasaran. Strategik ya? Oh, pemasaran ya? Marketing Pemasaran. ya? Oh iya, marketing. Iya, Pak. Itu kapan ya bisanya di... Kalau Jumat, Bapak ada waktu nggak? Jumat ada perkuliahan juga, Pak. Ada kuliah penuh ya? Kalau mau di minggu terakhir, Pak. Di minggu terakhir kita Jumat kan selesainya yang perkuliahan Jumat kan lebih awal, Pak. Jadi minggu depan itu perkuliahan Jumat yang terakhir sih, Pak. Oh, jadi setelah Jadi minggu kalau depannya lagi kosong ya? mau ngisi 2 minggu lagi. Iya, betul, iya. Pak. Soalnya kan habis UASnya itu tanggal awal Juli ya? Ya, tanggal 2 dan 3, Pak. Oke, jadi masih ada bisa waktu ya. Kalau gitu nanti saya lewat Tri untuk bikin appointment dengan Bapak semua untuk ngisi bulan hari Jumat dan Sabtu kali ya. Supaya saya utangnya lunas. Iya, Pak. Tanggal 25 dan 26, Pak. Oke. Jadi saya nih di sini yang paling kurang tuh saya waktu cepet-cepet itu waktu ada yang keliwat di modal kerja, kita belum menghitung rasio-rasio working capital secara detail dan nggak ada latihannya. Nanti saya akan beri contoh-contoh bagaimana melakukan manajemen modal kerja per item, cash-nya bagaimana, receivable bagaimana, dan inventory bagaimana. Kemudian cara menghitung working capital turnover supaya nanti lebih lengkap modal kerjanya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai the balance sheet masih financial planning model. Dikatakan bahwa fixed asset do not always vary directly with sales. Jadi fixed asset itu tidak ada secara langsung ya berhubungan dengan penjualan. The ratio total asset dan capital indebtedness ratio. This ratio itu nanti saya kasih contoh. The ratio tells us the amount of asset needed by the firm to generate the funds. Jadi secara fixed asset itu umumnya tidak secara langsung ya berkaitan dengan penjualan. Tetapi ya ada suatu aset ya yang kita sebut dengan capital incentive intensity. Capital intensity ratio itu adalah peran daripada aset yang diperlukan ya untuk mengenerate $1 penjualan, untuk mengenerate ya. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan suatu aset untuk mengenerate penjualan. Misalnya ya, saya kasih contoh aja yang mudah-mudahan saja. Ada fixed asset ya yang dilakukan misalnya dengan membeli kendaraan ya yang dimodified untuk menjual apa tuh nasi kebuli. Ada yang pernah melihat ada di mobil tuh ada tulisan jual nasi kebuli. Dia kan menggunakan fixed asset itu untuk generate satu sales. Jadi fixed asset itu kadang-kadang ada juga aset yang diperlukan untuk menghasilkan penjualan. Kalau nggak ada kendaraan itu susah dia melakukan penjualan. Dia kadang-kadang cuma nongkrong di jembatan satu. Gitu. Tapi dari rumah produksi ke jembatan itu dia memerlukan kendaraan. Kendaraan itu diperlukan untuk apa? Generate income. Ada juga itunya apa tuh? Boxnya itu apa? Buat yang menghangat nasinya tuh rice cooker ya.
Itu ada juga di situ besar, ada tuh beberapa. Itu juga menjerit. Jadi itu juga equipment ya, set yang bisa atau berpengaruh kepada penjualan. Nah, semakin besar yang diperlukan ya untuk meningkatkan penjualan ini, itu akan membutuhkan semakin besar modal. Semakin banyak diperlukan, semakin menambah modal atau yang diperlukan untuk menghasilkan suatu penjualan. Nah, ini semua akan berpengaruh kepada penjualan, dan semakin besar dari investasi yang kita lakukan, ini kaitannya juga dengan resiko, ya, dengan resiko. Kalau misalnya terjadi sebaliknya, tidak mempunyai dampak terhadap, udah banyak kita keluarkan, tapi dampak kepada penjualannya tidak signifikan, maka akan bisa terjadi kerugian. Oleh karena itu, capital budgeting yang berkaitan dengan peningkatan penjualan itu juga harus hati-hati dilakukan. Kenapa? Capital budgeting itu kalau sekali kita salah melakukan investasi, itu sakitnya akan lama. Karena apa? Memang capital budgeting itu buat long term. Jadi penetapan besarnya, terus sumbernya dari mana, itu sangat menentukan masa depan si perusahaan tersebut. Buat bapak-bapak dan ibu yang sudah pernah bekerja pasti merasakan itu, ya. Kalau kita sekali salah melakukan investasi, itu sakitnya itu lama, ya, sakitnya lama, dan bisa kolaps itu kalau salah. Makanya harus hati-hati dan dibuat apa namanya studi yang memadai, yang cukup detail. Nah, tadi dari sudut asetnya yang berkaitan dengan penjualan. Sekarang bagaimana dari sudut liabilities dan equity? Jadi hanya biasanya yang kaitan dengan penjualan itu hanyalah current liabilities saja. Yaitu hanya hutang jangka pendek. Biasanya apa? Biasanya kalau kita itu kalau mempunyai merchandise inventory, persediaan barang dagangan, itu biasanya dipenuhi dengan hutang jangka pendek. Kalau kita itu memenuhi untuk membeli barang dagangan. Tapi Bapak Ibu semua mesti mengetahui bahwa modal kerja itu ada yang sifatnya variabel, ada juga fix. Misalnya kita begini, menetapkan bahwa minimum balance dari persediaan barang dagangan kita itu katakan 10 juta. Maka 10 juta ini karena itu minimum balance, dia boleh dibiayai oleh hutang jangka panjang. Karena apa? Dia long term dia di situ. Tetapi karena itu minimum balance. Tapi lebih dari itu, misalnya kita pengen bikin persediaan 50 juta, maka kalau minimum balance-nya 10, yang 40 ini adalah merupakan variable working capital. Variable working capital ini yang tidak boleh dibiayai oleh hutang jangka panjang. Karena apa? Ini mismatch nantinya. Yang ini sudah jatuh tempo di current set, ya, sudah jatuh tempo, hutangnya masih nempel terus jangka panjang. Padahal ini sifatnya variabel, ya. Jadi kalau mismatch itu nanti kita dampaknya akan mengalami net interest margin yang negatif. Ya. Nah, kita akan mengalami kerugian selisih bunga nantinya. Kemudian di sini dikatakan tadi current liabilities, long term liabilities and equity account akan merubah decision like debt repayment, stock repurchase. Jadi kalau misalnya long term liabilities dan equity dan account equity itu akan menentukan debt repayment-nya. Jadi kapan kita mau bayar hutang, kapan kita akan membeli
stok lagi yang sudah beredar, misalnya kalau perusahaan itu TPK, atau kapan kita akan issue new pinjaman baru, atau kalau kita menerbitkan equity. Jadi kalau masalah long term liabilities itu selalu kaitannya dengan kalau kita banyak uang, kita pengen berusaha, kalau misalnya lagi laba bagus, kita pengennya saham yang beredar itu kita ambil kembali. Supaya kita bisa lebih kuat lagi. Tapi kalau kita masih membutuhkan modal, kita bisa menerbitin lagi utang baru atau menerbitin lagi saham baru untuk dijual untuk menambah kebutuhan modal kita dalam rangka ekspansi untuk meningkatkan lagi pendapatan perusahaan atau menambah atau memperbaiki kinerja perusahaan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini tadi sudah saya jelaskan ya, liabilities and equity, return earning. Return earning itu laba ditahan. Ya, apa? Financial model, first calculate the project. Oh, sorry ini. Sampai sini aja ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu semua? Kalau tidak ada, kita akhiri, dan minggu depan saya masih ada 2 lagi ya. Kalau minggu depan kemudian ada hutang 1, jadi 2 kali lagi. Nanti kita isi dengan working capital, tambahan working capital, plus kita nanti akan buat soal ya yang sedikit nyerempet-nyerempet ke balance sheet dan income statement. Hanya akun-akun yang sederhana aja, nggak terlalu yang susah ya. Buat pengenalan Bapak Ibu, bagaimana kira-kira membuat proyeksi laporan keuangan. Supaya ada gambaran nanti, oh kaitannya tuh dari mulai penjualan, pembelian, keluar biaya-biaya selling, penjualan, biaya umum, biaya operasi, dan lain-lain. Terus kaitannya ke balance sheet sama laporan keuangan apa gitu. Nanti akan saya guide pakai soal supaya Bapak ya ini ujung-ujungnya nanti laporan keuangan itu kayak gini ya. Daripada kita ngawang-ngawang gitu. Yang tadi itu kayak model buat sales forecast, langsung cepet kan, supaya dia 3 menit udah selesai. Sampai ketemu lagi nanti kalau ngambil konsentrasi keuangan sama saya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali, dan kalau bisa kita tambah lagi hari Jumat supaya 8 kali pertemuan itu bisa kita laksanakan dengan lengkap. Sekian dari saya, kalau tidak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama ya. Ya, makasih. Saya live dulu ya. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Bapak.